Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Satria Fazur Rahman. Bagaimana kabarnya para pecinta sepak bola, para subscriber dari Indonesia, dari Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dimanapun Anda berada? Apakah Anda baik-baik saja? Alhamdulillah, Alamin, saya dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah cuaca lagi cuaca di pagi ini sangat cerah kawan-kawan, secerah masa depan pesepak bolaan Indonesia dan juga tim nasional Indonesia terutama. Oke. Berbicara tentang tim nasional Indonesia, ada hal yang sangat mengejutkan dan juga membahagiakan karena kita berikan selamat terlebih dahulu bagi tim nasional Indonesia U17 meskipun mereka tidak lolos ke Piala Asia dan tidak lolos ke Piala Dunia, tapi ternyata kita mendapatkan giveaway kembali kawan-kawan karena Indonesia comeback nih setelah gagal melaksanakan pagelaran Piala Dunia U20 karena kita gara-gara masalah politik lah ya, kita kembali ditunjuk oleh FIFA. Ini kesempatan kedua yang sangat berharga, meskipun hingar-bingarnya pasti nggak bakal exposure-nya juga nggak bakal seluar biasa Piala Dunia Senior ataupun Piala Dunia U20 karena ini ya level junior ya U17. Tapi setidaknya kita mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia dapat menyelenggarakan event internasional atau event yang besar. Tapi ada sesuatu yang mengganjal nih ya kawan-kawan ya. Ya, ini keputusan Ketua Umum PSSI dalam hal ini Pak Erick Thohir dalam penunjukan head coach U17. Karena otomatis ya saat kita ditunjuk menjadi tuan rumah, kita dapat berpartisipasi sebagai partisipan dari Piala Dunia U17. Dalam hal ini kita masuk mendapatkan privilege sebagai tuan rumah. Nah, pemilihan head coach ini kawan-kawan yang menjadi banyak perbincangan warganet. Kenapa pemilihannya atau kenapa head coach-nya dipilih Coach Bima Sakti? Oke, menurut saya sendiri ini hak seorang ketua umum PSSI ya, mau milih Coach Bima Sakti, mau memilih Coach Fahri Husaini, mau memilih Coach Indra Syafri, mau memilih Coach Sinteyong. Ini hak beliau. Karena memang banyak yang menyayangkan seperti ini ya kawan-kawan di kolom komentar. Di beberapa channel YouTube dan juga di beberapa kanal Facebook atau laman Facebook, Coach Sinteyong saja yang menjadi pelatih. Nah, dalam kondisi yang sangat padat seperti ini, menurut saya Coach Sinteyong lebih baik fokus di senior. Karena ada beberapa event senior yang tidak boleh diganggu-gugat. Seorang Sinteyong ini harus betul-betul fokus. Yakni nanti kan ada FIFA Matchday kembali. Kemudian tidak lupa nanti juga ada kita kualifikasi Piala Dunia, karena kita merangkak dari awal ya, kita nggak langsung ke tahap kedua. Kalau Malaysia mereka mendapatkan bye ya, langsung ke tahap kedua karena mereka memiliki peringkat yang tinggi. Tapi Indonesia kita turun peringkat saat kalah dari Argentina. Kemudian selanjutnya setelah itu nanti ada Piala Asia yang tidak boleh lagi diganggu-gugat ya kawan-kawan. Harus betul-betul fokus seorang Coach Sinteyong ini. Kemudian kalau Coach Indra Syafri, ya Coach Indra Syafri secara pengalaman lebih memiliki pengalaman daripada Coach Bima Sakti yang mohon maaf ya dibantai 5-1 oleh Malaysia. Tapi Coach Indra Syafri juga memiliki jadwal yang padat nih kawan-kawan. Padat, U23 ini padat, ada Asian Games. Asian Games itu nggak kaleng-kaleng. Para pesertanya adalah kontestannya adalah kontestan yang sangat kuat. Mereka memiliki tradisi juara. Mereka memiliki kemampuan yang bagus dalam olah sepak bola. Maka dari itu tidak bisa kita memberikan juga kepada Coach Indra Syafri. Makanya kan Coach Indra Syafri dipercaya untuk
23 turun gunung menjadi pelatih. Sebelumnya beliau itu direktur teknik, tapi sekarang Pak Erick Thohir sedang mencari ini direktur teknik yang baru, katanya dari Jerman. Mudah-mudahan saja cepat ya untuk posisi direktur teknik ini, dirtek ini dimasuki atau diduduki oleh seseorang, karena ini penting. Kalau nggak ada dirtek ini, bagaimana nanti kelangsungan teknis tim nasional Indonesia. Kemudian U17 ini sisanya ya siapa lagi kalau bukan Coach Bima Sakti yang telah membersamai mereka sejak AFF. Ya, Coach Bima Sakti memang berprestasi ya kawan-kawan. Berprestasi, kita nggak bisa menafikan hal tersebut. AFF U17. Tapi banyak juga yang tidak trauma, maksud saya trauma dengan kegagalan yang dilakukan oleh Bima Sakti pada saat kualifikasi Piala Asia U17, di mana Indonesia menang lawan Guam, kemudian menang lawan tim-tim yang lain. Lawan Guam itu yang fantastis ya, berapa belas gol itu. Tapi di pertandingan penentuan saat lawan Malaysia, kita dibantai habis-habisan 5-1 oleh Malaysia. Ya, masyarakat nggak lupa itu. Ya, Coach Bima Sakti berprestasi, tapi dengan kesalahan seperti ini masyarakat jadi agak, mohon maaf ya, agak ragu dengan keputusan dari seorang Pak Erick Thohir. Meskipun Pak Erick Thohir di press conference beliau mengutarakan bahwa Coach Bima Sakti ini akan didampingi oleh seseorang. Entah siapa yang akan mendampingi beliau, apakah pelatih dari luar atau masih pelatih dalam negeri. Nah, ini pun yang menjadi sekarang kembali memuncak ya kawan-kawan, antara local pride dan local pride. Nah, ada yang anti local pride, ada yang local pride anti asing-asing. Banyak sekarang muncul lagi. Dan ini menjadi sebenarnya sesuatu yang tidak produktif ya kawan-kawan. Mau itu lokal, mau itu asing, selama memiliki kualitas yang bagus, maka ia berhak untuk membawa tim nasional Indonesia. Saya menyayangkan banyak orang yang udah lokal saja, pakai lokal, cintai produk lokal. Kemudian ada juga yang anti asing. Ya, meskipun saya yakin bahwa dua kubu ini, dua pola pikir ini itu menuju kepada satu tujuan yang sama, yakni kemajuan tim nasional Indonesia. Tapi, nah ini kontraproduktif lah kawan-kawan. Udah kita sudahi saja perdebatan ini, kita sudahi dengan cara apa? Ya semua berhak, entah itu lokal atau asing, siapapun berhak asal dengan niat memajukan tim nasional Indonesia. Karena saya yakin tidak semua pelatih itu memiliki track record yang bagus. Tidak semua pelatih itu tidak memiliki cacat ya kawan-kawan. Gak ada yang sempurna. Sekelas Pep Guardiola pun dia ahli dalam liga domestik, tapi dia kesulitan kawan-kawan di Liga Champion. Baru kali ini lagi, tahun ini saja lagi seorang Pep Guardiola itu mendapatkan trofi Liga Champion. Sebelumnya kesulitan bahkan dengan kualitas pemain yang mentereng, karena Manchester City, ya kita tahu sendiri bahwa Manchester City membeli banyak pemain bintang. Dengan kualitas pemain bintang, Pep Guardiola belum mampu. Jose Mourinho juga pernah dipecat ya kawan-kawan. Beliau adalah the special one, tapi beliau dipecat. Dan ini pun berlaku kepada para pelatih-pelatih yang lokal. Ya, kita tidak bisa terlalu over proud kepada para pelatih lokal. Kita sudah dapat Piala AFF loh, banyak nih para pelatih lokal. That's AFF kawan-kawan. That's AFF. Belum ada satupun pelatih lokal yang mampu berbicara banyak kawan-kawan di Piala Asia. Pun begitu pun dengan para pelatih asing. Para pelatih asing yang memimpin Indonesia belum ada yang mampu berprestasi di kancah Asia. Maka dari itu mau lokal, mau asing, selama ia memiliki kemampuan, kita berikan.
Nah, untuk kasus dari Coach Bima ini, ya memang saya pun secara pribadi ada keraguan dalam hati saya, mengapa nih Coach Bima yang dipilih? Kenapa nggak Indra Syafri? Indra Syafri udah nggak bisa diganggu gugat ya kawan-kawan. Fahri Husaini lah ya, Fahri Husaini yang lebih banyak pengalamannya gitu. Atau siapalah ya, mau itu pelatih asing pun nggak apa-apa. Karena ketika saya melihat pelatih Coach Bima Sakti, saya belum melihat pakem yang padu, atau belum melihat pola permainan yang betul-betul spesial. Kalau kita ngelihat Coach Indra Syafri, kita sudah tahu bahwa Coach Indra Syafri akan memainkan pola seperti ini. Coach Indra Syafri sudah memiliki cara seperti ini, taktiknya pasti seperti ini. Kemudian kalau kita ngelihat Coach Sinteyong, pasti pendekatan Coach Sinteyong seperti ini, meskipun ya Coach Sinteyong itu salah satu pelatih yang sulit untuk ditebak ya, entah oleh lawan atau entah oleh kawan sendiri. Kita kadang-kadang tertipu dengan apa yang diperlihatkan oleh Coach Sinteyong. Nah, untuk Coach Bima Sakti ini, mohon maaf ya sekali lagi, saya belum melihat meskipun bagus sudah membawa Indonesia juara di level junior, tapi saya belum melihat sesuatu yang spesial dari Coach Bima Sakti, karena memang pengalaman itu berbicara ya. Pengalaman betul-betul sesuatu yang berharga, dan Coach Bima Sakti belum teruji secara pengalaman karena beliau langsung menjadi pelatih tim nasional, belum banyak berkarir di klub. Nah, ini juga yang membuat saya agak ragu terhadap Coach Bima Sakti, yakni kemampuan manajemen beliau dalam sebuah turnamen, atau bukan turnamen, dalam sebuah pertandingan ya. Karena kualifikasi ini, yang namanya yang namanya pertandingan turnamen, itu kan kita harus mampu memanfaatkan kondisi dan situasi para pemain. Ada pemain yang cedera, ada pemain yang kelelahan, ada pemain yang fatigue-nya itu sedang kurang bagus nih. Ada pemain juga yang motivasinya kurang bagus. Nah, manajemen ini yang kurang dimiliki oleh seorang Coach Bima Sakti. Belum terlihat untuk saat ini ya kawan-kawan, bukan tidak dimiliki, tapi belum, karena beliau belum memiliki pengalaman yang banyak. Kita lihat saja saat kualifikasi U17. Kemudian track record-nya saat membawa Indonesia U17 di Piala AFF. Mundur lagi ke belakang saat Bima Sakti itu membawa tim nasional Indonesia senior setelah hengkangnya Luis Mia. Dari berbagai pertandingan yang kita perhatikan yang dibawa oleh Coach Bima Sakti, pergantian pemain, kemudian pergantian strategi monoton kawan-kawan. Tidak banyak pergantian yang memberikan hasil yang positif. Terutama kemarin saat di AFF, strategi Coach Bima Sakti terbaca dan tertebak. Nah, di beberapa video awal saya mengomentari tentang sepak bola, saya pun membawakan hal ini ya kawan-kawan. Saat melihat bahwa Coach Bima Sakti itu diagram permainannya atau pola permainannya setiap game itu menurun, dan saya sudah memberikan prediksi bahwa Indonesia akan flop di pertandingan terakhir saat Malaysia, dan betul saja. Itu bahkan saya memberikan komentarnya saat lawan Guam loh kawan-kawan. Saat lawan Guam itu saya memberikan komentar bahwa ini nggak bagus, jangan bangga. Karena ternyata betul ya kawan-kawan, apa yang saya prediksikan di awal betul-betul flop. Yang awalnya adik daya, adik kuasa, di pertandingan terakhir akhirnya flop. Di pertandingan terakhir akhirnya down. 5 gol kita dibantai oleh Malaysia. Yang di awal kita yakin bahwa Malaysia bisa kita atasi, tapi ternyata ya karena waktu itu Malaysia dengan Guam itu hasilnya mengecewakan bagi publik Malaysia. Kita sudah yakin, wah Malaysia aja bisa ditahan sama Guam. Guam kita kalahkan, kita bantai. Pasti kita bisa bantai Malaysia. Tapi ternyata tidak. Ternyata Malaysia yang membantai kita. Nah, maka dari itu dibutuhkan kecerdasan. Nah, kecerdasan manajemen ya. Kecerdasan manajemen oleh Coach Bima Sakti di sini, karena Piala Dunia nggak kaleng-kaleng nih Piala Dunia ya kawan-kawan. Di atas Piala Asia, di sana ada Perancis, di sana ada Brazil, di sana ada Polandia, di sana ada Argentina. Jangan jauh-jauh ke Eropa, di sana ada Jepang yang membantai, Korea yang membantai Thailand. Waduh,
Thailand tadi malam meskipun bagus ya penampilannya, penampilannya itu apa istilahnya ya, nothing to lose. Tadi malam saya juga menonton pertandingan antara Korea dan juga Thailand. Thailand betul-betul menunjukkan fighting yang luar biasa, tapi ya kualitas itu berbicara. Melihat para pemain kita, ukuran tubuhnya dengan ukuran Korea tinggi-tinggi besar-besar. Thailand kocar-kacir dibantai 4-1 kawan-kawan. Thailand itu satu-satunya yang lolos dari grup. Malaysia hancur di babak penyisihan. Begitupun Laos hancur di babak penyisihan. Begitupun Vietnam. Nah, Vietnam saja yang kita kesulitan melawannya, Thailand saja yang kita kocar-kacir melawannya, susah untuk mengalahkan mereka. Itu hancur di Piala Asia. Nah, bagaimana dengan kita yang masih kualitasnya di bawah Thailand, di bawah juga Vietnam? Kita harus jujur-jujur saja kawan-kawan. Meskipun ya alhamdulillah perkembangannya sekarang sudah pesat nih di bawah kepemimpinan Erick Thohir, tapi ternyata ya kita masih di bawah. Tapi kawan-kawan, terlalu panjang video saya ya. Tapi karena sudah dipilih Coach Bima Sakti, maka dari itu keraguan kita harus sedikit demi sedikit ubah menjadi dukungan bagi Coach Bima Sakti. Ayo Coach Bima Sakti, ini adalah pengalaman yang berharga. Anda telah dipilih, maka Anda harus berani membawa tim nasional U17 terbang tinggi di Piala Dunia. Nah, karena Anda sudah dipilih, maka Anda harus berusaha dengan sekuat tenaga agar Indonesia setidaknya Indonesia tidak menjadi lumbung gol nanti di Piala Dunia. Tapi saya juga memiliki keyakinan bahwa ini kan level junior ya kawan-kawan. Di level junior, bukan level U20. Kalau U20 itu sudah matang para pemain Eropa. Level junior itu masihlah kita bisa bersaing lah dengan beberapa tim. Tapi kita harus ingat kita tidak boleh jumawa. Terkadang kita memiliki sifat jumawa. Tenang saja, Indonesia memiliki kecepatan. Kecepatan dari mana kawan-kawan? Lihat saja saat Argentina bermain lawan Indonesia. Cepat itu permainannya. Mereka larinya cepat. Para pemain luar itu lebih cepat daripada kita. Kalau seandainya kita memiliki kecepatan, kita sudah bermain di Brazil, para pemain itu sudah bermain di Amerika, CONCACAF. Kemudian kita sudah banyak bermain di Liga Jepang. Tapi buktinya tidak. Karena pemain kita lambat. Coba saja kalau kita main di PES atau FIFA. Berapa sih speed pada pemain Indonesia? Lambat ya. Saya pernah bermain menggunakan Indonesia nih. Sedangkan kawan saya menggunakan Real Madrid. Kecepatannya jomplang kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk sekarang kita hilangkan perdebatan, kita rubah para perdebatan ini menuju dukungan bagi Coach Bima Sakti, karena Coach Bima Sakti juga harus mendapatkan dukungan mental, dukungan moral dari kita semua. Tolong jangan hujat Coach Bima Sakti, karena Coach Bima Sakti itu sudah memberikan banyak hal bagi Indonesia. Apa yang tidak bisa kita berikan kepada negara, Coach Bima sudah banyak memberikan. Beliau pemain timnas, legenda tim nasional. Beliau berjibaku demi mengharumkan nama bangsa. Kita belum ya. Nah, kita belum. Makanya mari kita kurangi hujatan-hujatan kepada Coach Bima Sakti yang menyebutkan bahwa Coach Bima Sakti guru penjas lah atau apalah. Nah, karena beliau lebih berjasa daripada kita. Maka dari itu kita dukung beliau, mudah-mudahan beliau dapat membawa Indonesia lebih baik ke depannya, terutama di Piala Dunia U17. Saya Ahmad Satria Fajrul Rahman, nantikan video-video saya di waktu-waktu yang akan datang. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, karena subscription Anda itu sangat membantu demi perkembangan channel ini. Sekali lagi saya Ahmad Satria Fajrul Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.